Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulai praktik pidato saya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nur Asia dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Terbuka Pangkal Pinang dengan NIM 057716353. Baiklah, izinkan saya untuk memulai praktik pidato saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati ibu dan bapak sekalian serta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat dan hidayahnya lah kita masih bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pidato yang bertema ekonomi kreatif di era digital dengan judul Membangun Personal Branding, Mengubah Hobi Menjadi Peluang Bisnis. Berikut beberapa langkah yang bisa kita terapkan untuk membangun personal branding di ranah digital seperti media sosial. Di antaranya langkah pertama untuk membangun merek pribadi adalah memilih bidang yang kita kuasai sejalan dengan minat dan keterampilan kita. Untuk membangun merek pribadi, bukan mencari sorotan. Langkah pertamanya sederhana. Pilih bidang yang sejalan dengan minat dan keterampilan kita. Bayangkan, merek pribadi itu ibaratnya kompas ya. Kalau kompasnya kita paksakan menunjuk ke arah yang tidak kita pahami, kita akan tersesat tentunya. Karena kompas itu tidak menunjukkan jalan yang benar. Tapi kalau kompas itu kita kalibrasikan dengan apa yang kita sukai dan apa yang kita bisa, setiap langkah insya Allah akan jadi lebih pasti dan lebih mudah. Kenapa harus sejalan dengan minat? Karena merek pribadi bukan sprint 100 meter. Ini maraton. Minat itu bahan bakarnya. Saat lelah, saat sepi, yang dengar hanya rasa penasaran dan cinta kita pada bidang itu yang bikin kita suka dan apa yang kita bisa. Yang bikin kita tetap konsisten. Hadirin yang saya hormati, ekonomi digital di Indonesia saat ini mengalami pertumbuhan yang sangat cepat. Perkembangan ini dipicu e-commerce, layanan daring, dan pertumbuhan aktivitas kreator digital seperti digital serta UMKM yang berbasis internet. Keadaan ini menandakan bahwa kesempatan untuk memperoleh penghasilan dari ranah digital semakin luas. Selain itu, kemampuan seperti pembuatan konten, pemasaran digital juga semakin luas dan diminati di pasar kerja. Dengan kata lain, keterampilan dalam mengelola media sosial tidak hanya sekedar hobi, melainkan bisa menjadi aset yang berpotensi untuk karir yang menjanjikan. Banyak individu yang berhasil karena dapat menunjukkan keunikan diri mereka secara konsisten di media sosial atau di ranah digital lainnya. Ini adalah apa yang disebut sebagai personal branding. Personal branding merupakan metode kita menciptakan persepsi diri yang diakui oleh orang lain melalui platform media sosial. Untuk pelajar atau individu dengan minat tertentu, personal branding bisa dimulai dari hal-hal yang sederhana yang diminati oleh kita, seperti berbagi hobi memasak, desain grafis, atau pembuatan konten mukbang, atau menulis, fotografi, berbicara di depan umum, serta mereview atau mengolah sebuah produk. Hal yang paling utama adalah konsistensi, keaslian yang memberikan nilai yang bermanfaat bagi audiens. Kenapa harus sejalan dengan keterampilan? Karena dunia tidak membayar janji, dunia membayar solusi. Keterampilan adalah buktinya. Orang akan percaya pada merek kita bukan karena kata-kata manis, tetapi karena kita bisa memberi nilai nyata dari apa yang kita sampaikan dan kita kuasai.
Jadi pilihlah bidang itu dengan jujur, tanya ke diri sendiri apa yang rela kita pelajari sampai larut malam tanpa dibayar, apa masalah yang bisa kita pecahkan hari ini juga. Dari kesimpangan antara suka dan bisa, itulah merek pribadi yang kuat, lahir, otentik, tahan lama, dan dipercaya. Langkah kedua, kalau langkah pertama tadi kita menentukan kompas atau memilih kompas, maka langkah kedua ini kita memastikan kompasnya itu agar tidak berubah-ubah arahnya. Langkah kedua juga konsistensi identitas di setiap sudut digital kita. Bayangkan Anda ketemu seseorang di pasar, besok ketemu lagi di kantor, ketemu lagi di jalan atau di mana kan, di masjid. Tapi setiap ketemu nama kita ganti, personal kita ganti, bahasa kita ganti, cara kita bicara ganti. Itu sangat membingungkan, bukan? Audiens kita jadi bingung gitu. Audiens juga begitu. Jadi nama pengguna itu sangat penting. Itu nama panggilan kita di dunia maya. Satu nama mudah diingat, mudah dicari. Jangan hari ini username kita A, besok B, lusa C, atau kemudian harinya berubah lagi. Audiens akan kehilangan jejak. Sama halnya dengan foto profil, itu wajah kita ya, senyum yang sama, gaya yang sama, baik di media sosial atau di ranah digital lainnya. Wajah yang konsisten bikin orang berhenti scroll dan bilang, oh ini dia, oh aku tahu dia, ini yang kemarin, oh ternyata dia sudah punya video yang baru ya. Nah, jadi mengapa foto profil itu penting? Itu sebagai penanda atau identitas kita. Kemudian cara berkomunikasi atau nada suara kita. Kalau di sosmed A kita serius dan analitis, di sosmed B kita jadi badut tiba-tiba, dan di yang media sosial berikutnya gaya bahasa kita aneh atau apa gitu kan. Boleh gaya bahasanya menyesuaikan platform, tapi jiwanya tetap satu. Audiens harus merasa ini orang yang sama walaupun di beda platform. Kemudian ragam konten, itu isi obrolan kita. Semua postingan harus saling melengkapi seperti bab-bab, part-part dalam satu buku. Hari ini bahas tips desain, besok studi kasus, lusa behind the scene, beda format, satu pesan inti. Konsistensi bukan berarti kaku. Konsistensi artinya audiens tidak perlu menebak-nebak kita siapa. Dimanapun mengingat kita siapa, mereka cukup lihat 2 detik langsung ingat ya. Langsung ingat. Karena merek pribadi yang kuat bukan yang paling keras teriaknya, tapi yang paling mudah dikenali dimanapun ia muncul. Lalu langkah berikutnya sudah punya kompas, sudah tentu arahnya. Sekarang langkah ketiga, isi peta itu dengan jejak yang bermanfaat, yaitu hasilkan konten yang berguna, menarik, dan memberikan sesuatu untuk orang lain, memberikan manfaat tentunya ya. Merek pribadi tanpa konten itu seperti toko tanpa barang. Pembeli akan masuk kemudian keluar lagi dengan tangan kosong. Berguna artinya menyelesaikan satu masalah kecil, boleh cuma satu tips atau template atau satu cara pikir. Orang tidak ingat kamu karena kontenmu panjang. Orang ingat kamu karena hidupnya jadi lebih sedikit lebih mudah karena setelah membaca atau mendengar cerita atau videomu atau konten yang kamu bagikan. Kemudian memberi inspirasi, informasi, atau jawaban. Artinya, niat utamanya bukan untuk aku hebat, aku keren. Bukan, niat utamanya aku bisa. Setiap postingan harus menjawab satu pertanyaan di kepala audiens. Terus, aku harus bagaimana? Kalau mereka dapat jawabannya, mereka akan kembali. Aku nggak tahu ini misalkan, aku nggak tahu ini, kemudian lewatlah konten kamu yang kebetulan
menjelaskan atau memberikan solusi permasalahan yang sama dengan yang dia permasalahkan. Nah, itu akan membuat mereka jadi tahu kalau konten yang kamu sampaikan menjadi jawaban untuk permasalahan mereka. Ingat, internet itu penuh kebisingan, tapi orang akan selalu mencari akan selalu mencari sinyal. Jadi, jadilah sinyal itu bukan corong yang berisik, tapi lentera untuk menunjukkan jalan. Konten yang bagus tidak berteriak, lihat aku, aku ada di sini, konten aku bagus. Enggak, konten yang bagus berbisik, ini bisa membantumu. Ini bisa menjadi solusi yang kamu cari. Kalau boleh jujur, satu masalah apa yang paling sering ditanyakan orang kepadamu secara langsung? Komen di bawah ya. Kemudian langkah terakhir yang bisa kamu terapkan adalah mengoptimalkan potensi monetisasi. Hobi yang dikelola dengan baik, efektif, dapat menghasilkan uang melalui endorse, pemasaran afiliasi, layanan pembuatan konten, penjualan produk digital, penyelenggaraan kelas daring, dan banyak lainnya. Dengan kata lain, media sosial dapat berfungsi sebagai aset untuk mengubah alat untuk mengubah kemampuan individu menjadi kesempatan ekonomi yang konkret. Tidak membayar tagihan, tapi hobi yang dikelola dengan baik dan efektif akan berubah menjadi mesin ekonomi. Merek pribadi yang kuat membuka pintu. Dari pintu itu kamu bisa lewat jalur endorsement, jalur pemasaran afiliasi tadi, layanan pembuatan konten, jual produk, serta bisa gelar kelas daring untuk menularkan apa yang sudah kamu kuasai. Intinya satu, media sosial bukan cuma panggung pamer. Media sosial adalah alat untuk kita mengubah kemampuan jadi kesempatan. Uang akan mengejar kamu balik secara otomatis ya, kalau kita bisa memanfaatkannya dengan baik dan efektif. Jadi sekarang dari semua keahlian yang kamu punya hari ini, mana yang paling siap kamu ubah jadi produk atau jasa pertamamu? Silahkan komen di bawah. Teman-teman semua, data penggunaan internet yang menunjukkan bahwa banyak orang mencari ide dan sudut pandang di media sosial sebelum melakukan pembelian. Ini menunjukkan bahwa dampak kreator digital dan influencer semakin meningkat. Dengan demikian, jika kita berhasil membentuk personal branding yang solid, kita tidak hanya akan dikenal, tetapi juga berpotensi dipercaya dan diberikan kesempatan dan diberi peluang kolaborasi oleh berbagai pihak. Tetapi kita juga perlu cerdas. Membangun merek pribadi tidak berarti menyamar sebagai orang lain, tapi sebenarnya hal yang paling utama adalah kejujuran, etika, dan konsistensi. Gambaran diri yang positif harus didasarkan pada kualitas sejati, bukan hanya pada penampilan fisik saja. Hadirin yang saya muliakan, dari penjelasan tadi kita bisa simpulkan bahwa media sosial memberikan kesempatan besar bagi kita untuk membangun merek pribadi dan mengubah hobi menjadi peluang bisnis yang besar. Poin pentingnya adalah memahami kemampuan diri, menciptakan identitas digital yang seragam, menghasilkan konten yang bermanfaat, serta memanfaatkan peluang yang ada dengan bijak, baik dan benar. Mari kita tidak hanya sekedar sebagai pengguna media sosial, tetapi juga berperan sebagai pembentuk nilai di dalamnya melalui kreativitas, konsistensi, dan tanggung jawab. Bisa menjadikan dunia digital sebagai sarana menuju karir independen dan masa depan yang lebih cerah. Saya menghargai perhatian Anda semua. Cukup sekian dari saya.
Lebih kata saya mohon maaf. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.